ada 4 spot yang wajib kalian kunjungi kalau kalian main ke Brastagi. Yang pertama kali kamu harus kunjungi si warung wajik pecahan ini. Nah, ini itu adalah pionir dari segala wajik-wajikan. Kalau kita datang, kita tuh langsung disajiin sama wajiknya nih, sama sekaligus per kue-kueannya. Kayak gini bentuk wajiknya. Wajik pecel Haji Ngadimin ini udah berdiri dari 1947, bro sis. Wow, gokil sih. Kita baru mereka 2 tahun, dia udah berdiri nih. Jadi nih jadi salah satu tempat yang harus kamu kunjungin kalau kamu misalnya main ke Brastagi. Lokasinya ya di Peceren, bro sis. Dia di Jalan Besar. Kalau kamu dari Medan, itu dia di sebelah kiri. Memang warungnya tuh otentik dan sangat klasik. Dan yang paling wajib kamu pesan di sini selain wajiknya, yaitu ada cendolnya juga. Aku pesan. Tadi aku juga pesan menu beratnya. Selalu dipesan orang tuh ininya, pecel sama sotonya. Nah kalau gitu langsung aja kita cobain wajiknya ya, bro. Nah wajiknya di sini tuh dia selebar ini memang. Jadi kita cobain gimana rasanya. Teksturnya lembut, kenyal gitu. Terus manisnya juga pas, nggak yang manis-manis kali. Selain itu, di sini juga ada per kue-kueannya. Nanti aku bakalan cobain satu, soalnya kalau aku cobain sekarang nanti aku kenyang. Jadi aku pecelnya nggak bisa dimakan lagi. Tapi ini ada kerang, kayaknya direndang ya, ada kerangnya. Kira-kira kayak mana rasanya? Bumbunya enak, dia itu pedas, tapi nggak yang pedas sekali. Harus dicoba sih, bro sis, kalau kesini. Saya cobain cemilannya, aku mau cobain langsung cendolnya. Tuh, kelihatan banget kan, ini gulanya, ini santannya. Kita aduk dulu biar merata. Cendolnya juga nikmat, bro sis, nggak yang terlalu manis sekali. Nggak salah sih kalau ini jadi minuman favorit di sini. Orderan makanan berat aku udah datang nih, bro sis. Ini yang aku bilang tadi, itu ada lontong pecel tapi plus mie, karena dia ini ada beberapa varian. Ada yang cuman pakai lontong doang tapi pakai bumbu pecel, terus ada yang pakai sayur, terus ada yang pakai mie. Nah aku pilih yang lontong pakai bumbu pecel plus mie. Selanjutnya di sini tuh ada soto lontong daging. Jadi sotonya ini dia pakai lontong, bukan pakai nasi. Jadi di dalam tuh ada lontongnya. Langsung aja kita cobain gimana rasanya. Ini aku mau cobain mie-nya dulu. Lontongnya. Bumbu pecelnya itu kacangnya udah langsung halus. Jadi kita tuh nggak perlu ngunyah terlalu berat ya. Kalau kalian kesini sih wajib cobain ini karena ini juga salah satu menu makanan yang favorit di sini. Setelah itu aku bakalan cobain sotonya. Di sini juga kita disediain pergedelnya. Nah ini udah kelihatan nih, ini dagingnya nggak pelit. Terus ini lontongnya. Seperti apa ya? Langsung aja kita cobain. Ternyata ya enak aja sih proses lontong pakai soto. Terus ini sotonya itu santannya nggak yang kental banget gitu, jadi nggak bikin belenger. Semua yang aku pesan tuh enak. Jadi kalau misalnya kalian mau kesini bingung kira-kira menu apa yang enak-enak, rekomendasiin yang pesanan aku sih ada pecel sama si soto, lontong soto ini. Kalau gitu aku mau lanjut makan dulu ya, bro sis. Nah, bro sis, aku udah kelar nih makan di sini. Selanjutnya aku bakalan cari kulineran yang paling direkomendasiin kalau lagi ke Brastagi. Di Cafe Kalang Ulu ini nggak cuma jualan tempat terus makanan doang, tapi dia menjual udara yang sangat segar. Kita tahu kan kalau udara Brastagi itu dingin dan sejuk. Nah di sini berasa kali kita tuh menghirup udara segar yang bersih. Nggak kayak kita di kota-kota Medan sana yang penuh polusi. Jadi cocok sih kalau misalnya kita pengen healing ke sini. Nah ini juga salah satu spot favoritnya pengunjung untuk foto-foto nih. Karena apa? Karena backgroundnya yang sangat estetik. Tuh lihat, kayak aku sekarang ini. Lucu kan? Nah, yang kayak aku bilang tadi, bro sis, di sini tuh banyak spot-spot foto estetik. Salah satunya di sini nih, menjadi spot andalannya.
Karena apa? Karena view-nya langsung ke Gunung Sibaya. Ya, cakep kan? Tempat wajib selanjutnya ada di Cafe Kalang Ulu. Cafe ini terletak di salah satu hotel. Nama hotelnya Kalang Ulu juga, bro sis. Nah, di sini kalau misalnya kamu ke Brastagi, kamu wajib banget nih mampir ke cafe ini. Karena kafenya itu super estetik. Coba cocok kali nih buat kamu yang suka ngonten terus sambil foto-foto. Aku ada pesan carbonara, chicken curry, croissant almond, cheesecake. Ini americano sama air mineral. Sekarang aku mau cobain apakah mereka cuma jual tempat atau jual makanan juga. Sekarang aku mau cobain yang ini dulu, carbonara Cafe Kalang Ulu. Mari kita coba. Rasanya lebih creamy, isiannya juga banyak, ada jamur, ada daging. Boleh lah kalau misalnya kalian yang suka pasta-pastaan, ini jadi salah satu menu yang boleh kalian coba. Selanjutnya ada chicken katsu curry. Bentuknya seperti ini. Oh ya, BTW di sini itu harganya mulai dari 35 ribuan ke atas. Kayak yang aku pesan ini kayak carbonara, chicken curry, sama cake-nya juga itu di atas 45 ribuan, bro. Jadi masih terjangkau lah untuk kita yang suka makan-makan di cafe. Ini aku cobain ayam dan nasinya. Karinya tuh nggak kayak kari pada umumnya. Karinya tuh rasanya lebih medok gitu. Kayaknya ada campuran rempah-rempah dari Brastaginya kali ya. Soalnya beda nih sama yang biasanya, dan teksturnya juga kental, mirip gulai-gulai gitu. Setelah cobain makan beratnya, katanya di sini kopinya juga wajib sih dicobain. Kali ini aku cobain americanonya Kalang Ulu. Kira-kira gimana ya rasanya? Ya kita tahu lah kan kalau misalnya americano itu emang kopi tanpa gula. Jadi rasa pahitnya itu pas, tapi nggak bikin kita denger gitu. Kalian kalau misalnya pecinta kopi, boleh kali sih cobain si americanonya Kalang Ulu. Waktunya kita mau cobain cake-nya. Aku mau cobain yang cheesecake dulu. Ini bentuknya. Wow, sekali sendok tuh langsung lumer. Kalian yang pecinta cheesecake juga wajib sih cobain cheesecake-nya sih Kalang Ulu. Tapi masalahnya dia jarang ready, bro sis. Karena apa? Tadi kayak aku pesan aja tadi tinggal sisa 2 lagi. Karena mungkin kalau kesorean udah nggak ada lagi. Enak. Yang terakhir aku pesan croissant almond. Ada beberapa varian sih dari croissant orang ini, cuman aku penasaran sama yang almondnya. Kira-kira rasanya seperti apa ya? Nah, segede ini tuh harganya 55.000 aja, guys. Garing. Dan di dalamnya itu ternyata ada isiannya lagi. Seperti apa rasanya? Mari kita coba. Kalau menurut aku sih semua makanan di sini tuh sesuai harga ya. Mungkin kayak di luar sana harganya 35.000, 5 ribuan tuh ada. Tapi rasanya nggak kayak ini, bro sis. Ini tuh selainya itu nggak manis-manis sekali, tapi memang berasa almondnya. Aku udah cobain semuanya, tapi masih nyicip. Dan aku mau habisin semuanya. Poin berikutnya, aku lagi ada di Cafe Rasa Homebreak. Lokasinya masih di sekitaran Gundaling. Dari Wajik ke Ciren tadi itu cuma sekitar kurang lebih 1 kiloan aja kok. Nah, di sini aku lagi pesan kopi sama sate taichan. Sebenarnya menu andalannya itu adalah smoothies, tapi karena aku tadi masih mau cobain yang cemilannya dulu, nanti aku bakal order smoothiesnya kok. Sekarang aku mau cobain yang ininya dulu ya, guys. Kalau di sini itu tempatnya itu oke kali untuk kita yang mau santai-santai. Karena apa? Karena view-nya itu udah langsung hijau-hijau. Terus itu tuh tempatnya jauh dari keramaian kota, jadi kayak syahdu gitu. Sejauh mata memandang itu asri kali, bro sis. Mereka ini buka dari jam 10 sampai 10 malam, bro sis. Kita cobain.
Beda dari sate Taichan yang lainnya, ini tuh ayamnya itu bener-bener dilapisin tepung lagi. Kalau sate Taichan biasanya kan itu cuma tinggal ayamnya doang ya, nggak pakai tepung. Aku pesan kopinya. Ini americano brosis. Nah, kita coba. Ya kayak americano pada umumnya sih. Tapi ini rekomendasi buat kalian yang mau ngopi-ngopi santai di sini. Nah, ini dia brosis, menu yang ditunggu-tunggu dari cafe Rasa Homebrew ini, yaitu smoothiesnya. Kali ini aku pesan 2 smoothies. Yang pertama itu ada double berry. Selanjutnya aku pesan yang special secret. Kita coba kira-kira gimana ya rasanya. Ya, rasa stroberinya itu sedikit asam, tapi berrynya manis, segar. Kalau kalian manis sambil segar, coba ini yang selanjutnya. Mungkin ini kayaknya lebih manis. Nah, kita coba. Enak dan lebih manis karena tadi aku bilang kan pakai es krim. Jadi aku sih kalau dibandingin ini sama ini, aku sih lebih doyan yang ini ya, karena aku nggak tahan yang terlalu asam. Kalau buat kalian yang suka asam-asam atau segar-segar, pilih yang ini. Yuk, kalau kalian main ke Brastagi, buruan datang ke Rasa Homebrew ini. Menikmati smoothies with a view. Udah kelar menikmati suasana, makanan, minuman yang ada di cafe Homebrew-nya Brastagi, aku bakalan lanjut ke destinasi terakhir kami. Kira-kira aku bakalan kemana ya brosis? Tetap ikutin perjalanan aku di edisi Brastagi kali ini ya. Nah brosis, ini yang aku bilang destinasi terakhir kalau kamu ke Brastagi wajib ke tempat ini. Aku lagi ada di Biji Hitam, tempat coffee shop yang sangat-sangat terkenal di kota Brastagi. Orang pada berburu ke sini brosis karena dia terkenal dengan kopinya yang enak. Kali ini aku udah pesan gak cuma kopi, tapi makanannya juga terkenal enak katanya. Dan di sini juga tempat berkumpulnya dari anak muda sampai orang tua juga nongkrongnya ke sini brosis. Tempatnya kecil, tapi kecil-kecil cabai rawit sih kalau aku bilang, karena selalu rame. Tadi aja kami waiting list sih. Kalau kalian mau ke sini, aku saranin sih jangan di weekend ya, karena kita pasti bakalan antri. Yang pertama itu tadi kata abangnya ada cold black sama hot white. Nah ini tuh bener-bener kopi yang jadi andalannya si Biji Hitam. Katanya ini kalau misalnya yang suka pahit-pahit asam tuh pesannya yang ini, karena ini memang kopi yang udah didiamkan sama mereka beberapa hari katanya gitulah. Sementara kalau memang yang pengen 50-50, 50 susunya, 50 kopinya, pilih yang si hot white-nya. Aku mau coba dari yang cold white-nya. Aku mau nyicipin dulu, makanya sedikit-sedikit aja. Bener sih, kopinya itu memang, ya betul kata abangnya 50-50, jadi ada creamy-creamy dari susunya. Terus kopinya juga nggak kalah strong, tapi memang berasa kopi. Kita lanjut ke makanannya. Kalau tadi kopi udah, sekarang kita ke menu makanannya. Karena orang juga betah di sini bukan karena kopinya doang yang enak, tapi katanya makanan juga enak. Ini di sini aku udah ada pesen si nasi goreng spesialnya dari mereka. Terus ini ada chicken wings, minum kopi sambil makan ubi gorengnya nih. Best sih. Sama ini ada lumpia ayam. Aku mau cobain dari nasi goreng dulu. Nah, kita coba. Enak brosis. Kalau kalian kesini, kalian wajib pesan nasi goreng sih. Nah, menu berikutnya ada chicken wings. Nah, mari kita coba. Ayamnya juicy, bumbunya meresap, ada meong, dan sausnya enak kayak saus Thailand gitu. Selanjutnya aku mau nyicipin yang ubi goreng. Rempah-rempah di dalamnya itu yang membuat dia jadi lebih terasa gurih. Yummy. Kita lanjut ke yang menu terakhir, yaitu lumpia ayam. Coba. Enak. Jadi endul,
Jadi kalau kalian pun nggak suka minum kopi, jangan takut datang ke Biji Hitam. Karena apa? Ada non kopinya yang enak juga dan makanannya juga enak. Jadi nggak apa-apa kok kesini meskipun kalian nggak suka kopi. Nah brosis, aku udah kelar nih makan sambil minum kopi juga di Biji Hitam. Nah perjalanan aku selesai di titik terakhir ini brosis. Jadi dari awal mula tuh aku makan di Cafe Kalang Ulu, terus aku ke Warung Waji, terus aku pergi ke Rasa Hombrek, sama terakhir aku ke Biji Hitam. Ada 4 spot yang wajib kalian kunjungi kalau kalian main ke Brastagi. Mulai dari yang paling mewah, yang legendaris, terus yang sederhana, sampai yang kekinian, itu udah aku cobain semuanya. Semoga nanti ini video bisa jadi rekomendasi kalian kalau kalian bingung mau ke Brastagi tapi makan yang enak, terus tempatnya juga enak di mana. Bisa tonton video ini sampai habis. Nah, kayaknya perjalanan aku selesai di sini. Sampai ketemu di perjalanan aku berikutnya, di hidden gem aku berikutnya. Jangan lupa tetap subscribe channel YouTube Yama Mesra dan share ke teman-teman kamu yang mungkin butuh sama rekomendasi saat pergi ke Brastagi. Aku Mutia sama teman aku pamit undur diri, sampai ketemu di konten berikutnya. Bye bye.